Shalom, puji Tuhan, kita akan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat hanya kepadamu ya Tuhan, pemilik hidup kami, pencipta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berseru dan berterima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk berkarya. Bahkan sebentar kami mau baca dan merenungkan sabda Allah. Berikan kami hati yang baik dan mengasihi Tuhan agar hidup kami berpadanan akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Ayub pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan membaca, saya akan membaca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakhel, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anakku, remaja pemuda, opa oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa kebisingan informasi sehingga seringkali kita menjadi orang yang egois. Tetapi di sana kita perlu juga mendengar orang lain. Menghargai setiap proses yang ada kita lalui. Dan perlu kerendahan hati. Melalui firman Tuhan yang kita baca dari Ayub pasal yang ke-32 ini, membangun hikmat dan kerendahan hati dalam mendengar. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Elihu, seorang pemuda yang akhirnya berbicara setelah mendengarkan 3 sahabat Ayub yang sudah lebih tua mencoba menjelaskan penderitaan Ayub. Elihu awalnya diam, menunjukkan bahwa ia menghormati orang yang lebih tua dan ingin memberikan mereka kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Namun, ketika ia melihat bahwa para sahabat Ayub itu gagal memberikan jawaban yang bijaksana, ia merasa terdorong untuk berbicara meskipun Elihu masih muda. Ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita lihat di dalam pasal-pasal yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, kerendahan hati untuk mendengar. Ini tertulis dari Ayub ayat yang pasal 32 ayat 6 dan 7. Elihu menunjukkan bahwa mendengar lebih dahulu adalah bagian penting dalam membangun hikmat. Dia berkata, aku muda dan kamu sudah tua. Itulah sebabnya ia takut menyatakan pendapatnya pada waktu itu. Elihu memahami bahwa pengalaman hidup memberikan kebijaksanaan, tetapi dia juga menyadari bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal umur. Hikmat datang dari kerendahan hati, bukan dari kepandaian semata atau usia. Namun ayat ini menjelaskan bahwa lebih sering orang mendengar tidak mau menghormati orang lain yang lebih tua atau berpengalaman. Tapi justru harusnya kita membentuk sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kadang kita perlu menahan diri untuk tidak cepat bicara dan belajar mendengar dengan hati yang terbuka. Yang kedua, kebijaksanaan bukan soal umur. Ayat 8 dan 9. Elihu mengatakan di sana bahwa hikmat sejati datang dari Roh Tuhan,
bukan hanya pengalaman manusia, tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Hikmat tidak dapat hanya eksklusif bagi orang tua atau berpengalaman, tetapi diberikan Tuhan kepada siapapun yang takut akan Dia dan bergantung kepadanya. Tentunya melalui ayat ini ingin menekankan bahwa kebijaksanaan tidak hanya berdasarkan pada usia, melainkan pada hubungan dengan Tuhan. Ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, Dia akan memberikan kebijaksanaan yang sejati kepada siapa saja yang dengan rendah hati berserah kepadanya. Yang ketiga, keberanian untuk berbicara kebenaran dengan kebijaksanaan. Ayat 17 dan 18 dari pasal ini, setelah mendengar panjang lebar dari sahabat-sahabatnya Ayub, Elihu akhirnya merasa bahwa dia harus berbicara. Dia tidak melakukannya karena sombong, tetapi karena merasa dipenuhi oleh dorongan roh yang tidak bisa ia tahan. Elihu berkata, "Aku penuh dengan perkataan, roh di dalam batinku mendesak aku." Elihu menunjukkan bahwa ketika dia dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan, ia harus memiliki keberanian untuk menyampaikan dengan rendah hati dan bijaksana, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membawa kepada kebenaran. Inilah tugas kita di dalam kehidupan ini. Begitu banyak suara-suara di dalam dunia ini, tetapi harusnya kita merendahkan hati, mendengar suara di sekeliling kita, terlebih suara firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, Kristus juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi terang dan garam, sesuatu yang berdampak baik di dalam kehidupan ini. Siapapun kita, tidak hanya yang tua, yang muda, tetapi ketika kita semakin mengasihi Tuhan, maka penuh dengan bijaksana kita menyelesaikan masalah kehidupan kita. Terlebih Paulus juga mengatakan di dalam Timotius, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu." Jadi semua kita terpanggil untuk menjadi teladan dalam kehidupan ini, agar nama Tuhan terus dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang terus mengingatkan kami untuk lebih peka, lebih merendahkan diri, lebih mengasihi Tuhan, agar nilai-nilai kekekalan itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini, keluarga, sukacita, Tuhan berkati kami, agar melalui hidup kami yang terbatas ini, Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.